Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1, Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, peristiwa; Feeling, perasaan; Finding, pembelajaran; Future, penerapan. 1. Facts, peristiwa. Sesuai dengan jadwal implementasi pendidikan guru penggerak Angkatan 10 pada tanggal 29 Juli 2024, saya dan rekan CGP yang lainnya mulai mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, diawali dengan pretest. Setelah itu saya mempelajari modul 3.1 mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Selanjutnya di hari pada tanggal 30 Juli 2024, saya belajar mandiri sesuai dengan alur merdeka, yaitu eksplorasi konsep diskusi. Pada bagian ini saya memahami materi yang disediakan di LMS dan memberikan tanggapan sesuai dengan pemahaman saya dari artikel yang disajikan. Selain itu, pada bagian eksplorasi konsep ini saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan CGP yang lainnya di forum diskusi yang disediakan. Kegiatan ruang kolaborasi 1. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2024 saya melakukan pembelajaran di ruang kolaborasi 1 secara daring bersama Ibu Herlina Indah Lestari sebagai fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak lainnya. Pada kesempatan kali ini para calon guru penggerak dibentuk dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang. Setiap kelompok diminta untuk menyepakati satu kasus yang dialami CGP sendiri di sekolahnya masing-masing yang akan dianalisis terkait 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Pada tanggal 2 Agustus 2024 saya melanjutkan aktivitas di ruang kolaborasi 2. Pada kesempatan kali ini saya bersama anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami berupa penerapan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan pada sebuah kasus yang telah kami sepakati pada ruang kolaborasi 1 kemarin, yaitu dilema etika kenaikan kelas. Pada ruang kolaborasi 2 ini saya juga belajar dari contoh kasus kelompok lain. Setelah mempresentasikan, kami merevisi bahan presentasi kami setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain dan kemudian kami mengubahnya di LMS. Setelah kegiatan ruang kolaborasi 2, aktivitas yang saya lakukan adalah mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual pada tanggal 3-7 Agustus 2024. Dalam penugasan ini saya diminta untuk mewawancarai pemimpin sekolah atau kepala sekolah untuk mendapatkan suatu wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Pada tanggal 8 Agustus 2024 saya melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi bersama dengan instruktur Bapak Parjio sebagai dan fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP yang lain. Di kesempatan kali ini saya mengelaborasi pemahaman yang telah saya miliki tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya saya membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang telah saya dapatkan dengan membuat sebuah video. Setelah itu saya unggah di LMS. Pada tanggal 9 Agustus 2024 saya melaksanakan aksi nyata yang mempraktikkan proses pengambilan keputusan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah SDN Sumur Pule. Setelah membuat aksi nyata, saya membuat jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 pada tanggal 10 Agustus 2024 yang selanjutnya saya unggah di LMS. Feelings, perasaan. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya merasa beruntung karena mendapatkan wawasan dan ilmu yang baik terkait cara pengambilan keputusan dengan menganalisis permasalahan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Materi pelajaran ini pun memotivasi saya untuk tidak hanya memahami secara teori saja, melainkan belajar mempraktikkan pengambilan keputusan khususnya dalam situasi dilema etika. Saya juga merasa senang dapat berlatih mengambil keputusan bersama rekan CGP yang lainnya dalam kerja kelompok ruang kolaborasi. Saya merasa semakin memahami bahwa sebagai seorang pemimpin diperlukan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Findings, pembelajaran melalui modul 3.1. Saya mendapatkan pembelajaran bahwa di dalam pengambilan keputusan sebaiknya permasalahan dianalisis terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan
4. Paradigma pengambilan keputusan yang meliputi individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3. Prinsip pengambilan keputusan terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Pengambilan keputusan, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Future atau penerapan sebagai tindak lanjut setelah memahami modul 3.1 ini, maka di dalam pengambilan keputusan saya akan bersikap bijaksana, tidak terburu-buru, melainkan melakukan analisis permasalahan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian dalam mengambil keputusan. Saya akan juga membagikan materi modul 3.1 kepada rekan guru yang lain di sekolah saya sehingga pemahaman akan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dapat dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai seorang guru dan bahkan diterapkan saat menghadapi situasi yang mengharuskan untuk mengambil sebuah keputusan pada kasus dilematika. Demikian pemaparan saya mengenai tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.